Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum. Ini adalah cara paling mudah bagi pemula untuk menentukan wakaf dan ibtida atau berhenti setelah mengambil nafas lalu melanjutkan untuk membaca kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara paling mudah bagi pemula untuk menentukan wakaf dan ibtida atau berhenti setelah mengambil nafas lalu melanjutkan untuk membaca kembali. Pada umumnya untuk mengetahui ibtida atau memulai bacaan setelah berhenti itu lebih sulit dan harus hati-hati daripada menentukan wakaf. Karena wakaf bisa berhenti di mana saja jika dalam keadaan terpaksa, atau biasa yang disebut dengan wakaf darurat atau wakaf idtirori. Lain dengan ibtida yang tidak boleh sembarangan memulai bacaan, harus memilih dari kalimat yang mafhum, yang dapat dipahami maksudnya. Nah, untuk mempermudah cara memulai bacaan atau ibtida, kita cari pada bagian kata sambung yang terdiri dari lafadz wa yang mempunyai makna dan, illa kecuali, an bahwa, la janganlah, fa maka, bi dengan, ghaira bukan. 7 kata ini adalah sebagian contoh lafadz yang bisa dijadikan tempat memulai bacaan setelah wakaf. Dan kita akan praktekkan dalam surah An-Nisa ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum. Kita ambil wakaf pada kalimat wa ataitum, lalu kita cukup kembali atau ibtida pada lafadz wa yang mempunyai makna dan. Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa isman mubina. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Karena kita wakaf di sini, maka kita cukup kembali pada lafadz wa qad afdha ba'dukum. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum. Kita wakaf di sini lalu kembali pada kata wa akhadna minkum. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha wa la tanqihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa. Kita berhenti atau wakaf pada kata illa dan kita kembali tetap pada lafadz illa yang mempunyai arti kecuali. Illa ma qad salaf inna
fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Ini adalah sebagian contoh ibtida dari kalimat yang berkaitan dengan lafaz wa dan ila. Contoh berikutnya, selain lafaz wa dan ila, kita lihat pada ayat 24. Di ayat 23 ini masih banyak kalimat yang berkaitan dengan lafaz wa. Masih sama dengan ayat 22. Banyak kalimat yang berkaitan dengan lafaz wa. Sekarang kita coba lihat ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Nah, di sini kita wakaf pada kalimat bi amwalikum. Lalu kita kembali pada lafaz an yang mempunyai arti bahwa. An tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Nah, ini juga sebagian contoh ketika kita memulai bacaan atau ibtida pada kata an yang mempunyai arti bahwa. Kita wakaf pada kalimat bi amwalikum, kembali pada kata an tabtaghu bi amwalikum. Berikutnya kita cari selain kata wa, ila, an. Kita cari dari kata fa yang mempunyai arti maka. Kita lihat di ayat 25 banyak kalimat yang berkaitan dengan lafaz fa yang mempunyai arti maka. Kita coba baca dari ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanat. Wakaf di sini kita kembali sama seperti yang tadi, masih ada kata an. Tetapi kita baca masuk ke huruf ya, idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu ya. Cara membacanya masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu ya, namanya bacaan idgham bi gunnah. Ayyunkihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Nah, kita wakaf di sini lalu kembali pada kata famimma. Huruf fa ini mempunyai arti maka. Famimma. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wallahu a'lamu biimanikum. Ba'dukum min ba'd. Fanqihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahun. Kita wakaf di sini kembali pada kata wa atuhunna. Ini seperti yang pertama pada kata wa.
wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihat. Kita wakaf di sini lalu kembali pada kata ghaira. Ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Nah, itu hanya sebagian contoh ibtida pada kalimat yang masih berkaitan dengan kata wa, illa, an, fa, ghaira. Dan masih banyak kata yang bisa dijadikan untuk memulai bacaan atau ibtida. Sambil kita akhiri, kita tutup, kita baca bersama-sama. Kita baca di ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanat muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.